silahkan saja, tapi ya siap-siap nanti akan jadi orang yang sangat tertinggal gitu ya. Oke. Kemudian ruang lingkup dari pelajaran ini ya atau di mata kuliah ini di pengenalan teknologi informasi itu ruang lingkupnya adalah pengolahan data, kemudian perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komputer informasi, kemudian manajemen pengembangan manajemen sistem dan keterampilan dan profesi di bidang teknologi informasi yang tentunya dikaitkan dengan profesi Bapak Ibu sebagai calon guru agama Islam ya. Maksudnya calon guru tuh memang Bapak Ibu sudah jadi guru, tapi di sini diperlukan seperti ijazah gitu ya untuk S1 untuk lebih meyakinkan gitu kompetensi dari Bapak Ibu. Kemudian tentang pengolahan data itu prosesnya ada di tengah ini ya, sebenarnya di irisannya. Jadi kalau misalkan sebuah data dibiarkan menjadi data itu tidak punya nilai. Tapi pada saat data sudah jadi sebuah informasi, maka itu sangat berharga, bisa jadi mahal gitu ya. Apa contohnya? Kalau misalkan data-data lampu merah gitu ya, data-data lampu merah itu kalau misalkan kita scanning kalau ada CCTV kan ada ya di CCTV di lampu merah. Kalau cuman bentuknya video rekaman itu tidak ada gunanya ya, tidak ada gunanya. Tapi pada saat diolah itu apa? Diolah itu nanti bisa jadi rata-rata misalkan kalau lampu merah ada barat, timur, selatan, utara gitu ya. Nah, kalau misalkan di sana bisa didapatkan informasi, oh ternyata mobil dari barat itu banyak sekali. Kalau dari timur itu sedikit. Kalau dari selatan itu banyak. Kalau dari utara dikit. Nah, dari sana akhirnya melahirkan sebuah informasi. Informasi apa yang nantinya akan dijadikan aksi kebijakan dari si pimpinan untuk merubah timing dari lampu merah. Gitu ya. Jadi jangan sampai ada lampu merah, menunggunya lama tapi nggak ada yang lewat gitu ya. Nah, itu juga karena ada data yang tidak digunakan. Nah, jadi ada sensing, understanding, kemudian acting. Actingnya siapa? Actingnya tuh para pengambil kebijakan. Namun ya banyak lah ya mengambil kebijakan yang tidak berdasarkan data, tapi berdasarkan halusinasinya mereka sendiri aja gitu, nggak ngelihat datanya itu seperti apa sih gitu kan. Oke, terus lagi perangkat keras. Nah, perangkat keras itu mencakup semua perangkat fisik ya, semua perangkat fisik. Jadi perangkat keras itu memang yang bisa dipegang ya ini ya. Jadi kayak ada keyboard, kemudian ada monitor, kemudian ada hard disk, motherboard dan lain-lain. Itu namanya hardware ya atau perangkat keras. Kemudian perangkat lunak. Nah, perangkat lunak itu untuk menjalankan di perangkat keras tadi itu perlu yang namanya perangkat lunak. Nah, di sini contoh-contohnya ya, banyak sekali nih perangkat lunak. Oke. Kemudian jaringan. Nah, jaringan komputer itu untuk supaya komputer kita itu terhubung satu sama lain, maka perlu yang namanya jaringan komputer. Nah, di sini jaringan tuh ada yang bentuknya kabel, kabel juga dibagi ada yang kabel biasa, ada yang kabel optik gitu ya. Kemudian ada juga yang bentuknya wireless. Nah, saat ini udah masif ya, walaupun kita dikorupsi kemarin 8T ya, untuk pengembangan BTS 4G, tapi ya insya Allah lah semua seluruh Indonesia itu bisa tercover gitu ya. Paling yang jauh-jauh sekali itu nggak ada sinyal gitu ya. Nah, kemudian itu maksudnya pemerintah zaman itu tuh waktu zamannya Pak Jokowi pengen meratakan semua sinyal dalam bentuk 4G gitu ya. Karena kalau misalkan dalam bentuk 3G itu sangat mahal gitu ya. Sangat mahal kemudian lambat. Ada batas maksimum dari 3G. Maka diperlukan
menggunakan 4G. Di 4G ini lebih murah, kemudian transfer datanya udah bisa nyampe 1 giga gitu ya, kalau misalkan pakai 4G. Kenapa kok 1 giga? Ya perangkat yang ada di kita, sekitar kita itu rata-rata bisa nyangkep data 1 giga. Nah, terus apa yang namanya 5G? 5G itu bisa 5 giga. Jadi cepat sekali gitu ya, makanya perangkatnya khusus. Kalau misalkan kita menggunakan 5G, itu kalau misalkan multimedia itu streaming nggak pakai patah-patah gitu ya. Suara juga jelas. Nah, itu kalau pakai 5G. Tapi kalau 4G karena batasnya 1 giga, itu dibagi. Kalau misalnya penggunanya banyak ya nanti akan lambat gitu ya. Oke, kemudian yang perlu diketahui juga adalah keamanan informasi. Ini mencakup semua eh, data yang dilindungi. Nah, namun di Indonesia ini masih belum sadar tentang keamanan data ya. Makanya kalau Bapak Ibu cari di YouTube atau bukan YouTube ya, cari di Google, mau cari KTP orang itu bisa gitu ya. Padahal kan nggak boleh data-data pribadi itu diupload. Kemudian ya nggak jauh-jauh ya kalau misalkan nyari NIDN atau nyari apa lagi kode-kode itu NIK itu semuanya bertebaran di internet. Padahal NIK atau segala macam itu adalah salah satu pintu masuk gitu ya, salah satu pintu masuk. Salah duanya apa? Salah duanya adalah handphone. Nah, di handphone kita itu eh, sebagai gerbang terakhir data kita supaya tidak dibobol. Makanya pada saat kita transaksi, bank itu suka kirim OTP. Nah, OTP itu ada batas waktunya sekitar 2 menit, ada yang 5 menit gitu ya. Nah, dimaksudnya kenapa pakai SMS? Kok nggak pakai WA? Kalau pakai SMS artinya perangkat itu dimiliki oleh yang punya gitu ya. Nah, terus masih kurang ada lagi apa itu namanya verifikasi 2 langkah. Jadi verifikasinya di 2 device gitu ya, atau di 2 cara menggunakan email dan menggunakan OTP. Nah, itu adalah sarana untuk mengamankan data kita ya. Data itu apa? Bentuknya ya data pribadi itu data, foto itu juga data, kemudian eh, uang ya, terutama uang ya. Jadi kalau di kita sih data itu uang aja yang diamankan, tapi kalau misalkan data pribadi apa itu bukan merupakan uang gitu ya, padahal itu bisa diuangkan gitu ya. Gitu. Terus kenapa kok masih banyak orang yang bisa dibobol atau bisa dihack? Ya, intinya mah di atas langit ada langit. Kalau misalkan tidak ada maling ya makanya tidak ada polisi gitu ya. Nah, ada orang yang khusus mempelajari tentang cyber security di mana eh, meningkatkan keamanan dari eh, hacking ya, aktivitas hack. Oke. Kemudian pengembangan dan manajemen sistem. Ini mencakup planning, analisis, desain, kemudian implementasi dan maintenance. Nah, ini menjadi sebuah siklus, jadi digunakan untuk pengadaan sebuah teknologi. Namun di kita banyak yang tidak menggunakan ini. Kenapa? Karena urusannya masalah proyek aja ya. Jadi nggak ngomongin kemaslahatan, tapi yang dibicarakan hanyalah uangnya aja. Akhirnya apa? Banyak proyek-proyek mangkrak gitu ya, nggak dipakai dan akhirnya menjadi kerugian negara gitu ya. Kayak sekarang itu ya, kayak misalkan yang lagi rame saat ini kan ada Cortex gitu ya. Itu pengadaannya 1,2 triliun. Nah, tapi sampai sekarang masih belum optimal. Terus yang lama itu EKTP. EKTP itu hampir 10 triliun gitu ya. Nah, iktp jalan sih, tapi tidak digunakan secara optimal. Buktinya apa? Buktinya di lembaga negara atau kayak misalkan di kepolisian ya, di Samsat itu pada saat kita mau apa bayar pajak
itu ada kopi-kopian. Nah, pada saat kopi KTP dipakai, itu artinya iktp itu gagal, gitu ya. Harusnya apa? Harusnya di kepolisian atau di Samsat atau di tempat-tempat yang butuh kayak di bank gitu ya, itu diberikan alat pembacanya. Ini kenapa mereka butuhnya fotokopi? Karena mereka nggak bisa baca di data KTP itu gitu ya. Jadi hanya buat KTP, kita pada saat entry-nya, kita entry itu ada tanda tangan, ada rekam iris ya, iris mata gitu ya. Lengkap sekali gitu ya. Tapi pada saat pelaksanaannya, di copy. Kalau di copy sih ngapain mahal-mahal. Udah aja bikin biasa gitu ya. Oke, lanjut lagi. Nah, keterampilan dan profesi TI. Ini mencakup pengembangan keterampilan individu dalam menggunakan teknologi informasi, serta profesi-profesi terkait TI, seperti analis sistem, administrator jaringan, pengembang perangkat lunak, dan spesialis keamanan informasi. Ini adalah top 5 IT skill. Nah, kalau Bapak Ibu posisinya di sebelah mana? Kalau Bapak Ibu itu posisinya adalah di supporting pengembang perangkat lunak ya. Jadi di sini nih, supporting pengembang perangkat lunak. Supportnya apa? Kalau perangkat lunak tanpa data itu tidak ada gunanya. Datanya makanya dibuatlah output dari Bapak Ibu itu adalah konten kreator untuk uh, pendidikan agama Islam gitu ya. Itu uh, side effect dari pembelajaran di jarak jauh itu salah satunya mahasiswanya bisa menjadi konten kreator di pendidikan agama Islam gitu ya. Kalau misalkan konten kreator biasa bisa nggak? Ya nggak bisa Bapak Ibu. Jadi kita nggak bisa menafikan bahwa ilmu agama itu juga perlu dipelajari. Dan orang yang belajar IT belum tentu belajar agama lebih mendalam seperti Bapak Ibu. Nah, itulah pentingnya kolaborasi antara orang-orang yang memiliki keahlian seperti Bapak Ibu di bidang agama Islam misalkan, nah bergabung dengan profesi TI yang ini gitu ya. Jadi dengan orang teknik informatika. Nah, terus kok Bapak Ibunya diajari yang seperti ini juga? Ya, karena pada saat Bapak Ibu berbicara dengan orang TI itu harus pakai bahasa orang TI, jangan pakai bahasa PAI. Kalau misalkan kolaborasi dengan gaya orang PAI dengan orang TI dengan kemampuannya masing-masing tanpa ada hub, itu sama saja ngobrol orang buta dan orang tuli. Akhirnya apa? Ya kemana-mana gitu kan ya, nggak nyambung gitu nantinya. Nah itu ya. Jadi keterampilan dan profesi TI itu untuk Bapak Ibu semua adalah sebagai content creator gitu ya, content creator. Nah, di mana wadahnya? Wadahnya itu kayak misalkan di TikTok, di YouTube, di apalagi di Reels gitu ya, Instagram, Facebook. Nah, Bapak Ibu hendaknya memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan konten-konten yang bagus gitu ya, yang beragama gitu ya. Kalau sekarang kan eh, tahun ini yang saya perhatikan, jadi setiap puasa itu ada yang lagi FYP gitu ya, atau yang terkenal gitu ya. Nah, tahun ini saya rasa tahun yang paling buruk kalau buat saya ya. Tahun yang paling buruk karena konten yang jadi lucu-lucuan di tahun ini, kalau yang saya lihat itu banyak kontennya ke sholat gitu ya. Jadi kontennya sholat yang jadi lucu-lucuan tahun ini yang paling banyak. Kalau tahun kemarin itu adalah sahur gitu ya. Tahun sebelumnya itu ada lagi, terus tahun yang zaman dulu ada apa itu sahur yuk gitu yang joget-joget. Kalau saya masih lebih suka mendingan itu yang joget-joget daripada yang konten tahun ini. Tahun ini itu apa ya, kalau menurut saya sih kalau sholat dijadikan bahan mainan itu merupakan penistaan agama kan ya. Jadi ya tahun ini kalau misalkan Bapak Ibu kalau Bapak Ibu lihat perhatikan terus di rate, nah tahun ini
yang paling jelek ya, karena banyakkan konten tentang sholat, tapi sholat yang jadi lucu-lucuan. Nah itu tidak bagus. Oke, selanjutnya ini adalah sejarah perkembangan teknologi informasi. Jadi ini sejarahnya nanti saya bisa bagikan PDF-nya ya. Jadi mulai dari tahun abad 17 tuh, udah lama gitu ya. Jadi kalau kita nggak ngikutin teknologi ya keterlaluan gitu ya. Karena dari abad 17 itu sebenarnya sudah menggunakan uh, teknologi. Siapa yang menguasai teknologi maka dia akan jadi kuat gitu ya. Kalau misalkan nggak menguasai teknologi ya siap-siap akan dihancurkan gitu ya. Dihancurkan oleh siapa? Ya orang-orang. Karena kita punya sumber daya yang diinginkan sama orang, maka ya orang akan berusaha untuk menguasai gitu. Nah, cara untuk menangnya ya dengan teknologi. Seperti yang terjadi di Ukraina sama Rusia gitu ya. Kemarin data informasi dari Amerika diputus cuma 2 hari, itu Ukraina kelabakan gitu ya. Kenapa? Karena dia itu perangnya buta jadinya ya. Nggak tahu posisi Rusia ada di sebelah mana atau sebelah mana, itu karena satelitnya dimatikan oleh Donald Trump gitu ya. 2 hari. Untuk apa? Untuk menekan supaya supaya Ukraina itu tunduk untuk berbagi SDM-nya, bukan SDM, SDA-nya untuk Amerika gitu ya. Mereka butuh mineral tanah jarang ya, tanah jarang itu untuk kebutuhan Amerika gitu ya. Makanya Presiden Ukraina untuk tunduk gitu ya. Tapi sampai kemarin itu masih belum, tapi katanya sih per hari kemarin itu sudah mulai disetujui gitu ya. Tinggal Rusianya setuju apa enggak untuk gencatan senjata. Nah itu ya sejarahnya. Kalau yang sekarang udah era apa? Era sekarang adalah udah era superkomputer gitu ya, eranya di superkomputer. Oke, sekarang peran teknologi informasi di kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang pertama untuk komunikasi pasti ya. Ini saat ini juga saya mengajar itu bagian dari komunikasi, di mana kita bisa ngobrol atau bisa berpanggilan itu sangat jauh sekali ya. Mungkin Bapak Ibu ada yang di luar pulau Jawa gitu ya. Nah, kita bisa dengan mudahnya berkomunikasi. Kemudian akses informasi. Jadi sekarang ada berubah Bapak Ibu. Google itu dulu pada saat kita mencari dia kasihnya adalah alamat URL. Tapi saat ini pada saat kita cari Google bisa masih jawaban karena si Google-nya punya Gemini. Jadi pada saat kita nyari di Google itu ketemunya Gemini dulu, baru di bawahnya adalah file yang kita cari gitu ya. Kemudian pembelajaran. Nah ini pembelajaran ini uh, jadi marak kayak misalkan kursus online, tutorial video, kemudian sumber daya pendidikan digital lainnya. Nah, Bapak Ibu yang punya kemampuan di pendidikan agama Islam hendaknya turut serta untuk melatih kemampuan Bapak Ibu semua dalam membuat konten pendidikan agama Islam gitu ya. Supaya apa? Supaya pada saat orang itu mencari itu kita bisa temukan di internet gitu ya. Oke. Terus bisnis, pasti ya, bisnis teknologi itu jadi murah. Kenapa? Karena kita bisa mengurangi jumlah karyawan, gitu ya. Terus karyawannya dikemanain? Karyawannya ya dipekerjakan di bidang-bidang yang nggak bisa diselesaikan dengan teknologi. Apa? Banyak. Jadi teknologi itu belum bisa menghapus semua pekerjaan yang eh, dikerjakan oleh manusia, gitu ya. Jadi masih lama sekali. Jadi saat ini teknologi itu kayak chatbot apa segala macam umurnya baru sama dengan umur anak 7 tahun gitu ya. Baru sampai umur anak 7 tahun. Jadi anak 7 tahun ya tahu sendirilah Bapak Ibu anak 7 tahun seperti apa gitu ya. Nah, dan akan terus bertambah ya. Kecerdasannya itu akan bertambah pada saat nanti umur 12 tahun atau 14 tahun. Nah, itu mulai tuh udah punya rasa dia. Nah, apakah akan nyampe ke sana? Iya, nanti akan nyampe ke sana. Kitanya aja belum uh, sampai. Ya, semoga aja kita tidak ada di era itu ya. Karena udah di era itu repot kita.
Kemudian hiburan. Nah, pasti ya. Jadi Bapak Ibu juga kalau misalkan nggak ada pekerjaan, ya pasti hiburannya adalah di handphone. Itu semuanya ada semua di situ. Hiburannya bentuknya apa? Mengaji juga jadi hiburan sebenarnya. Kan ada orang senang gitu mengaji, dan mengajinya sudah ada di handphone sekarang. Saya mah nggak mau baca, mau dengerin aja, sudah ada di handphone. Mau baca ada, mau dengerin ada semua. Gitu ya. Jadi di teknologi itu udah marak, apalagi gara-gara COVID ya, itu semuanya dipaksa untuk pindah ke teknologi. Oke, kemudian di perbankan dan keuangan, kita sudah tidak takut-takut lagi tuh, fintech itu beneran merajalela, pinjol di mana-mana gitu ya. Jadi lebih cepat gitu ya. Kalau dulu saya pernah pengalaman pengen beli komputer, pengen beli laptop itu minjem itu didatengin apa segala macam. Tapi sekarang minjem 5 juta langsung aja pakai fintech itu langsung diberikan. Nah, ekses negatifnya apa? Ekses negatifnya adalah orang itu tidak bisa mengukur antara kebutuhan dan pengeluaran dan pendapatannya nggak diukur. Akhirnya terjadinya banyak kredit macet. Pinjolnya salah nggak? Ya nggak salah-salah juga sih, karena kan sudah ada term perjanjiannya. Nah, cuman kalau orang lagi butuh kan biasanya dikasih perjanjian, iya iya aja. Tapi pada saat suruh bayar, baru tuh pusing. Itu. Tapi kalau bisa dihindari ya, kita gunakan yang seperti ini. Kita hidup itu apa adanya aja. Kalau ada ya kita beli, kalau nggak ada ya udah. Kita nunggu nanti. Jadi eh, kalau saran saya sih jauh-jauh dari bank sebagai ininya ya, sebagai krediturnya. Kalau jadi debiturnya sih nggak apa-apa, tapi kalau jadi krediturnya, aduh jauh-jauh ya, karena itu bunganya tinggi sekali. Oke, lanjut lagi di kesehatan. Teknologi informasi merambah di dunia kesehatan itu sangat canggih sekali ya. Kalau ibu ke mall ya, kalau di sini mah di CSB itu di Guardian, ada di sana mbak-mbak itu di depan laptop ya, di sana ada sebuah alat, bapak ibu pegang alat itu, terus eh, pegang alat itu 1 menit, kemudian setelah 1 menit akan keluar eh, bapak ibu tuh sakit apa, kemudian apa yang harus dibeli vitaminnya. Nah itu semuanya udah terdeteksi. Atau kalau di rumah sakit ada yang namanya MRI gitu ya, masuk ke dalam sebuah tabung gitu ya, itu kemudian di scanning sama alat itu nanti keluar hasilnya. Nah, alat-alat itu sebenarnya cikal bakal pengganti dokter. Terus kalau dokternya sendiri nanti kerjanya nggak ada, iya nggak ada. Nanti kerjanya dokter itu mundur ke bagian analis yang nggak bisa dikerjakan oleh si mesin, atau interpretasi dari hasil mesinnya kemudian diinterpretasikan oleh dokter. Jadi dokternya bisa lebih sedikit gitu ya. Yang perlu banyak apa? Perlu banyak adalah perawat. Makanya kalau bapak ibu punya adik apa segala macam, untuk profesi perawat ini sangat dibutuhkan ya, karena kerjanya siang malam gitu ya. Bahkan sekarang itu banyak yang dibutuhkan di Jepang untuk sebagai perawat gitu ya, baik di rumah sakit atau merawat orang-orang di sana, karena orang-orang di sana banyak kan orang tua gitu ya. Nah, kalau perawat itu nggak bisa digantikan oleh robot sampai kapanpun gitu ya, karena sentuhan manusia dan sentuhan robot itu berbeda gitu ya. Seperti contohnya nih lagi nih, kalau bapak ibu ke stasiun, di sana ada alat pijit ya, ada alat pijit bayar 5.000 atau 7.000. Nah, kita dipijit tuh sama alatnya. Itu bapak ibu nggak enak gitu ya. Karena apa? Itu mesin. Mesin itu nggak tahu dia disamaratakan badan orang. Akhirnya apa? Dia mijit tulang kita. Tulang itu nggak dipijit gitu ya. Jadi sakit nantinya kalau misalkan dipijit tulangnya. Oke, lanjut lagi transportasi. Transportasi sekarang sudah mulai canggih ya. Eh, Sekarang juga sudah mulai banyak drone berseliweran di mana-mana yang mulai sebagai diteliti untuk sebagai alat transportasi. Saat ini yang paling canggihnya baru sebagai alat perang ya. Jadi drone saat ini untuk alat perang. Apakah kedepannya bisa jadi
sarana transportasi, ya asal bentuknya diperbesar nanti bisa jadi sarana transportasi gitu ya. Karena pada dasarnya drone sama kapal itu sama aja, cuma bedanya nggak ada tuas mesinnya aja, tuas ininya, drive-nya ya. Di sana kan nggak ada orangnya, jadi dikontrol dari jarak jauh gitu ya. Oke. Jadi ini closingnya adalah teknologi telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Ini mengaruhi hampir setiap aspek kehidupan dengan cara positif dan signifikan. Dan negatif juga ada gitu ya. Jadi tergantung bagaimana kita menyikapinya. Dan kalau misalkan ada masalah dengan teknologi, itu nggak bisa teknologi yang berubah, tapi kitanya yang harus berubah gitu. Wah, misalkan teknologi ini kayak gini, gimana caranya? Ya kitanya yang harus lebih mawas diri. Kok bisa dihack? Ya, dihack itu karena kitanya ngasih tahu informasi kita, gitu ya. Oke, itu materi kita hari ini. Silakan barangkali ada yang ditanyakan. Monggo. Silakan, Bapak Ibu. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen izin Waalaikumsalam bertanya. warahmatullahi. Nama saya Ali Hofi dari Bali. Dengan perkembangan sosial media yang sangat masif, terutama di TikTok ini, Pak dosen, dampaknya yang sangat berpengaruh sekali untuk generasi kita yang akan datang. Bagaimana cara menyikapi kita untuk bisa mengurangi atau membatasi generasi muda kita atau anak didik kita supaya tidak selalu bergantungan kepada sosial media, yang mana itu juga salah satu perkembangan dari teknologi informasi. Terima kasih Pak dosen. Ya, ya seperti tadi yang saya bicarakan di closing, kalau di teknologi, kalau misalkan uh, solusinya cuma ada dua. Yang pertama adalah larang, ya. Larang untuk menggunakan itu. Tapi kan ada TikToknya, ya karena ada pasarnya. Nggak bisa kita larang TikToknya. Seperti kemarin TikToknya ada shop gitu ya, ada TikTok Shop karena di Tanah Abang sepi, TikToknya ditutup. Bukan karena Tanah Abang itu, tapi karena setorannya kurang, makanya ditutup. Setoran apa? Pajak dan lain-lainnya kurang, itu ditutup yang shoppingnya. Tapi teknologinya nggak bisa kita tinggalkan. Nah, untuk menguranginya bagaimana? Untuk menguranginya yang pertama adalah ya larang orang-orang sekitar kita untuk mengakses itu. Alhamdulillah saya sampai hari ini tidak punya akun TikTok, tapi saya di HP-nya nggak ada TikTok, gitu ya. Gimana caranya? Oh, berat banget. Apa yang menjadi kesukaan kita, kemudian kita hilangkan, itu berat banget. Jadi, asal 1 minggu punya kegiatan lain yang tidak menggunakan itu ya, TikTok dan lain-lain, itu insya Allah akan lupa gitu. Jadi Facebook, Facebook saya punya, tapi asli itu nggak pernah saya gunakan lagi sejak tahun 2013. Itu nggak pernah saya pakai Facebook. Tapi Pak, di Facebook Bapak penuh. Iya, Facebooknya penuh karena Facebooknya terintegrasi dengan Instagram. Oh, berarti Bapak pakai Instagram? Iya, pakai Instagram untuk nyimpen foto. Kenapa? Karena kalau nggak disimpan, kita nyimpennya di HP, HP-nya itu kan suka rusak dan lain-lain. Nah, itu cara pertama ya, hindari. Cara kedua adalah sekalian aja kita nyemplung di TikTok-nya. Bagaimana caranya? Dibanjiri dengan konten-konten positif gitu ya. Jadi banjirilah TikTok itu dengan konten-konten positif. Seperti apa contohnya? Misal saya nggak punya kemampuan itu ya, saya nggak bisa kemampuan misalkan jadi penceramah, saya nggak bisa dan nggak seru juga kalau saya berceramah gitu kan, nggak ada yang nonton. Nah, maka banyak konten-konten yang terbuka kayak di TikTok itu kan karena pendek gitu ya, maka kita bisa potong ceramah-ceramah
ustadz terkenal kemudian diberi narasi, atau banyak orang yang mengajinya enak sekali, kita potong, kemudian kita kasih narasi, kemudian kita kasih ya gimana caranya untuk menarik. Cuman satu Bapak Ibu, jangan mengancam. Itu saya paling nggak suka dengan konten-konten yang mengancam. Konten yang mengancam tuh gini, kalau orang joget-joget di like, tapi kalau ini nggak di like, itu nanti akan masuk neraka atau apa. Oh, ini hiburan, jangan dibuat mengancam. Kalau diancam, orang itu bukan sadar Bapak Ibu, tapi malah diblokir. Wah, ini konten apa nih? Apa ngancem-ngancem orang masuk neraka gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi cara mengajaknya nggak kayak misalkan banyak ya Bapak Ibu punya di WA itu, jangan berhenti di kalian informasi ini, sebarkan. Wah, itu udah pasti informasinya nggak mutu gitu ya. Kalau informasi yang bagus, kayak contohnya yang menyentuh hati gitu ya, itu insya Allah langsung viral kemana-mana. Kayak kemarin Bapak Menteri Agama di rapat DPR, itu kan dia cerita bahwa madrasah itu kita kok timpang sekali, gurunya dibayarnya 400.000, sedangkan sekolah negeri dibayarnya 4 juta gurunya. Nah, kok kita sama-sama anak bangsa kok nggak dapat perhatian. Nah, itu tuh kontennya sederhana banget, tapi menyentuh, akhirnya apa, rame, viral kemana-mana, yang bentuk supaya menyamaratakan kesejahteraan guru MI dengan guru SD itu harus sama gitu kan, karena banyak yang terjadi itu timpang. SD kata Pak Menteri itu katanya hampir 90% MI itu miliknya swasta, bukan milik negeri. Nah, akhirnya apa? Akhirnya ya kesejahteraannya sangat minim sekali. Yang intinya sih, ya Pak Menteri minta perhatian dari anggota DPR untuk mengalokasikan anggaran yang bisa digunakan oleh Bapak Menteri untuk meningkatkan kesejahteraan madrasah gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, jadi cara yang kedua ini bagaimana mengatasinya ya dengan membuat konten. Jadi yang pertama itu yang hindari, yang kedua sekalian nyemplung gitu. Nah, waktu kehadirannya TikTok pertama kali tahun 2015 kalau nggak salah ya, itu TikTok itu sampai dikeluarkan fatwa haram sama MUI gitu ya. Kenapa? Karena isinya TikTok memang isinya joget-joget aja. Nggak ada orang yang konten positif sama sekali. Semuanya joget-joget aja. Pas buka itu langsung joget-joget. Sedangkan algoritmanya, sekali kita nonton maka akan ikut tuh temennya yang joget-joget. Coba aja Bapak Ibu nih sekarang nih kalau mau insap Ramadan itu clear history ya, di HP-nya itu clear history, kemudian buka lagi TikTok-nya, langsung cari mengaji. Klik satu mengaji, dengarkan sampai selesai. Nah, habis itu scrolling ketemunya ngaji semua gitu. Tapi pada saat ketemu ada joget-joget, dibuka dan ditonton sampai selesai, temennya ikut semua. Nah, itu seperti itu. Jadi konten itu ngikutin apa yang kita tonton. Kalau kita nontonnya misalkan sukanya kucing lucu, isinya kucing semua tuh. Handphone tuh isinya kucing semua kontennya. Nah, itu ya. Jadi jangan menggunakan konten-konten yang nggak bagus itu nanti ikut ke sosial media kita. Pun demikian dengan handphone itu bisa mencuri obrolan kita gitu ya. Karena di sana ada speakernya. Kalau handphonenya aktif, maksudnya dia tuh ada data dan terhubung internet, dia itu pada saat kita ngobrol dia langsung mencari data itu ya, nanti akan disajikan dalam bentuk iklan ke kitanya. Nah gitu ya, pasti Bapak Ibu pernah merasakan kayak gitu, ngobrol berdua saja tapi tiba-tiba diiklani.
di HP-nya gitu ya. Oke, silakan yang lain. Atau masih kurang, silakan ditanyakan kembali. Sudah Pak Prof, terima kasih. Ya, silakan yang lain. Barangkali ada yang ditanyakan. Ya, gimana? Ada yang ditanyakan lagi? Silakan. Oh iya, di perkuliahan ini ada 4 kali temu ya, sinkronus. Nanti ini satu, nanti yang kedua itu sebelum UTS, nanti yang ketiga itu setelah UTS, nanti yang keempat adalah cara UAS-nya, gitu ya. Nah, UAS di kita mungkin supaya lebih berguna gitu ya, mungkin UAS-nya bentuknya tugas ya, tugas aja yang bisa dikerjakannya lebih lama gitu ya. Oh iya, kalau Bapak Ibu itu kalau di tempatnya masing-masing, apakah ada teman yang punya afiliasi dengan perguruan tinggi atau temannya hanya di sekolahnya saja? Semisal ya Bapak Ibu ngajar di madrasah, nah di sana ada apa ya, mahasiswa kah atau apakah atau enggak ada? Hanya Bapak Ibu aja di tempat itu. Teman-teman kantor Pak dosen. Iya, teman kantornya. Guru-guru saja Pak dosen. Oh, guru-guru saja ya. Oke, nggak apa-apa. Ya, jadi nanti di ending perkuliahan kita di UAS itu nanti bisa bentuknya tugas gitu ya. Sebenarnya kalau diskusi di zaman sekarang itu nanti kalau Bapak Ibu sekarang saat ini sudah terbiasa dengan chatbot enggak? Chatbot itu kalau di HP di WhatsApp ada Meta ya. Suka pakai Meta? Kadang-kadang Pak dosen. Ya. Kalau bisa Kadang-kadang. mulai dari sekarang ya, kalau bisa mulai dari sekarang sering ngobrol tuh sama chatbot. Karena chatbot itu punya karakteristik masing-masing ya, beda-beda. Dan kayak misalkan ada ChatGPT, ada Meta, ada Gemini, ada Perplexity dan teman-temannya. Jadi Bapak Ibu kan sekarang sudah semester 4. Nah, semester 6 itu mulai buat proposal, kemudian semester 7 itu mungkin ada KKN, KKN juga online lagi kan, bentuknya seperti apa. Intinya kuliah PJJ itu gampang ya. Kuliah PJJ itu gampang, apalagi kalau misalkan membuat skripsi. Wow, di zamannya era AI itu gampang sekali. Karena kita bisa menggunakan bantuan AI itu untuk menulis gitu ya. Yang nggak bisa apanya? Yang nggak bisa adalah datanya. Jadi datanya itu bisa gampang juga karena Bapak Ibu punya wahana untuk ambil data. Apa wahananya? Ya Bapak Ibu nanti pada saat skripsi tempat penelitiannya di kantor aja atau di madrasah itu. Jadinya gampang, jangan keluar dari sana nanti susah gitu. Jadi kan kalau Bapak Ibu sudah jadi guru di sana, pada saat minta data ya dikondisikan gampang. Maksudnya dikondisikan tuh gini, ya kita mau penelitian 1 semester juga di los aja kan kita sendiri yang punya kelasnya. Nah, berbeda dengan kelas reguler itu terkendalanya di mencari data. Tapi kalau untuk mengerjakannya saat ini gampang sekali Bapak Ibu. Jadi waktu saya kuliah S3 sebelum tahun 2023 itu ya, itu banyak kendalanya adalah saya bikin satu paragraf itu bisa sampai 2 bulan. Satu paragraf loh. Saking susahnya.
Jadi kita ngeblank, ya udah nggak ketemu apa-apa. Ini saya harus ngetik apa gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang enggak. Skripsinya Bapak Ibu itu dikerjakan sekarang itu 2 jam selesai skripsinya. Jadi jangan sampai ketinggalan ritmenya ya. Kuliahnya serius, lulus semua, maksudnya lulus semua mata kuliahnya sehingga waktunya itu tepat. Kalau lebih dari waktunya itu nanti semangatnya akan hilang gitu. Walaupun ilmunya ya sama gitu-gitu aja ya mungkin ya, tapi ada perbedaannya Bapak Ibu. Perbedaan kelas offline, kerja online, kemudian tidak sekolah, itu berbeda. Jadi tidak ada yang sia-sia yang kita lakukan itu. Jadi kayak misalkan orang kuliah offline, apa manfaatnya? Ada. Manfaatnya adalah karena mereka datangnya dari SMA, maka dibutuhkan sosialisasi. Bagaimana membaur. Tapi cilaka kalau misalkan mahasiswa baru lulus masuk sekolah PJJ. Wah, bahaya itu. Karena dia nggak punya, nanti nggak dapat kedewasaannya. Berbeda dengan Bapak Ibu yang sudah ada di dunia kerja. Sehingga kuliah PJJ itu ya tepat sekali kalau buat Bapak Ibu. Tapi kalau buat lulusan SMA itu nggak bagus gitu ya. Nggak dapat sosialnya. Oke, silakan lagi yang lain Bapak Ibu. Silakan ditanyakan tentang apapun nih. Ini kan baru perkenalan. Kalau tidak ada, saya akhiri nih. Daripada diem-dieman. Silakan, ditanyakan. Oke, kalau tidak ada yang ditanya, saya yang bertanya ya. Kalau Pak Ali tadi dari Bali, Iya, Pak dosen. Balinya di mana? Di Kabupaten Buleleng, Bapak dosen. Oh, di Buleleng. Ya, ya kebetulan saya pernah ke Bali, lumayan uh, menjelajah gitu ya. Dalam 9 hari saya jelajah sepertiga setengahnya ya, setengahnya Bali. Saya putar-putar Bali. Oh iya, ini ada yang resen dulu. Silakan. Tadi siapa? Iya, silakan Pak Teten. Izin bertanya Pak, saya Iya, Teten ya Pak. Saburin dari Garut, Jawa Barat. Ya, Izin bertanya terkait perkembangan teknologi di zaman sekarang kan semakin canggih itu Pak ya, dengan era digitalisasi. Nah, ini kan bagaimana dampak baik dan buruknya semakin kemajuan era digital yang semakin maju. Bahkan ditambah lagi kan ada sekarang EA. Nah ini apakah ada dampak buruk terhadap pendidikan kita di Indonesia? Terutama di kalangan anak-anak. Anak-anak kan takutnya tidak mau mikir kan ketika dikasih PR sama gurunya, ketik aja di sana di EA misalkan. Kan ada muncul di situ di ChatGPT ataupun misalkan di Meta EA. Ini bagaimana menurut Pak dosen terkait itu? Terima kasih Pak, mungkin itu saja yang saya tanyakan. ya. Jadi dampak kalau positifnya adalah mempermudah kerja ya, mempermudah kerja. Tapi kalau untuk belajar itu tidak ya. Belajar itu banyak kan tidak menggunakan kalau menggunakan AI maka yang belajarnya adalah AI-nya gitu ya. Jadi betul kalau misalkan dampak negatifnya bagaimana nih kalau buat pembelajaran? Iya, itu harus kita yang berubah. Berubahnya apa? Berubahnya bagaimana caranya gaya belajar kita itu tidak seperti zaman dulu. Makanya kalau di Jawa Barat baru kemarin tuh ceramahnya Pak Gubernur, tidak ada tugas, selesaikan di sekolahan, belajarnya di sekolahan aja, di rumahnya nggak usah. Nah, sebenarnya percuma juga sih dikasih tugas belajar di rumah. Karena apa? Ya yang ngerjain AI semua sama emaknya gitu ya. Terus anaknya tetap aja mainan HP gitu ya. Tapi
yang belajarnya merepotkan orang tuanya, satu orang tuanya pakai AI. Nah, gurunya bikin tugas pakai AI, ya AI aja semua. Kalau gurunya pakai AI boleh nggak? Boleh. Kalau gurunya pakai AI boleh. Jadi kalau Bapak Ibu bikin materi, bikin soal pakai AI, itu karena Bapak Ibu nggak belajar, tapi Bapak Ibu bekerja. Ya kan Bapak Ibu? Jadi guru itu bekerja, bukan belajar. Tapi jadi mahasiswa belajar. Kalau belajar itu harus bisa. Tapi kalau bekerja itu harus cepat. Beda ya Bapak Ibu ya. Kalau bekerja itu harus cepat, harus selesai, harus bagus. Belajarnya sedikit. Karena kita bekerja cari uang, bukannya cari belajar. Kalau masa bekerja kok cari ilmu? Ya enggak. Bekerja cari uang, kalau belajar cari ilmu, kecuali bekerjanya diniatkan belajar. Nah, itu beda ceritanya. Ya, oke. Masuk ke pertanyaan negatifnya tadi. Jadi, dampak negatifnya betul Bapak Ibu. Saya juga lagi berpikir nih, ada hal yang harus dihilangkan dalam pembelajaran jarak jauh. Apa itu? Kalau misalkan diskusi. Diskusi apa relevan saat ini di zaman AI? Ya udah biarin aja. Saya ajarin ya sekalian ya, karena saya nggak suka diskusi, saya ajarin untuk Bapak Ibu menyelesaikan diskusi yang ada di mana itu? Di Damel misalkan. Kalau dosennya ada yang bertanya, bagaimana pendapat Anda tentang moderasi beragama? Bagaimana cara jawabnya Bapak Ibu? Tinggal copy kan atau ketik ulang di di ChatGPT bagaimana tanggapannya tentang moderasi beragama. Nanti akan muncul. Ah, itu yang lama. Yang barunya bagaimana? Bapak Ibu buat seperti ini. Tulis ya kayak gitu ya, apa yang didiskusikannya. Copy paste, kemudian buatkan dalam 30 kata. Itu hasilnya nggak kayak ChatGPT. Baru nambahin 30 kata aja. Oke, kalau enggak didemokan aja ya, supaya lebih enak. Oke, nah ini kayaknya lagi jelek nih, bentar. Saya share. Maksudnya begini, kalau ada diskusi, itu sudah sangat tidak relevan kalau buat mahasiswa PJJ. Karena apa? Diskusinya nanti dikasihkan ke sini. Misalkan dosennya bikin bagaimana tanggapan Anda dengan moderasi beragama. Ya udah tinggal tulis aja bagaimana atau jangan bagaimana lagi, itu kan bagaimana. Jadi kita minta ke ChatGPT-nya jelaskan tentang misalkan moderasi beragama. Nah, kalau nanyanya begini, ini mainstream sekali. Nanti jawabnya akan seperti ini dia. Nah, lihat nih cirinya ChatGPT-nya. Lihat. Nah, ini kan cirinya kayak gini kan. Kalau Bapak Ibu ini di copy paste, ya itu ChatGPT. Tapi bagaimana supaya jawabannya kayak orang? Jawabannya nanyanya jangan kayak gini. Nanyanya adalah ditambahin di sini. Tuliskan dalam bentuk paragraf dalam supaya kelihatannya kayak orang, kita kan nggak ngomong banyak-banyak ya, karena orang itu cuma bisa nulis sebanyak 150 sampai 300 gitu ya. Misalkan 150 kata. Nah, hasilnya ini jadi berbeda dengan yang sebelumnya. Nah, kayak gini. Gitu ya. Nah, terus misalkan Bapak Ibu kan copy ya, kayak gini ya. Nah, ini kan udah kayak orang nih, nggak kayak yang sebelumnya. Di copy kayak gini. Misalkan Bapak Ibu paste di sini. Bentar. Misalkan paste di sini. Kalau di sini sih masih bagus ya. Maksudnya
bukan gitu. Ini yang jeleknya kan suka pastenya kayak gini nih. Nah, lihat. Jangan sampai ketemu tuh yang namanya beginian. Kelihatan nggak? Saya gedein nih. Nih, kalau Bapak Ibu menjawab soal atau apa, jangan ketemu yang namanya bintang-bintang ini. Sebelum di-share itu dibersihkan dulu. Cara bersihnya gimana? Cara bersihnya tinggal Ctrl H, kemudian replace all. Udah, selesai. Nah, ini kan. Nah, ini udah, sorry salah. Ctrl H, kemudian ininya dikosongkan. Ini kosongkan, kemudian replace all. Oke. Nah, ini seperti ini. Jadi ini tinggal di copy paste itu udah nggak kelihatan. Kemudian menanggapi pertanyaan temennya, ya sama aja itu semuanya ChatGPT, sehingga tidak relevan lagi diskusi di tempat online itu nggak relevan kalau menurut saya ya, gitu. Jadi bagusnya bagaimana ya? Bagusnya tanya jawab aja langsung. Nah kalau tanya jawab langsung, bagaimana caranya Bapak Ibu untuk menjawabnya? Pakai HP. Bapak Ibu siapin HP-nya, ada yang bertanya, ketik dengan cepat di Meta. Nanti Meta ngeluarin jawaban, bacain sama Bapak Ibu. Tuh beres lagi kan? Tuh beres lagi tuh jadi mahasiswa. Saya bisa ngasih trik cepat lulus itu gampang sekali. Kalau yang online gitu ya. Makanya mahasiswa itu diberikannya adalah project yang supaya AI-nya itu bisa tereduksi gitu. Kalau ditanya suruh diskusi ya udah yang diskusi mesin sama mesin nantinya. Semuanya mesin tuh diskusi semua tuh. Kan aduh ngapain juga kan kayak gitu kan. Nggak ada gunanya nantinya. Semuanya mesin semua nantinya. Belajar yang belajar dosennya mesin, mahasiswanya mesin. Terus ya seperti itu. Oke. Silakan, ada yang ditanyakan lagi yang lain? Ya, silakan. Barangkali ada yang ditanyakan lagi. Kalau tidak ada, saya cukupkan sekian. Tolong di print screen untuk absen. Nanti di print screen ya untuk absennya. Ada lagi, silakan Bapak Ibu. Oh iya, kalau saya itu selain jadi dosen, saya jadi programmer. Jadi nggak cuman di dosen. Kalau saya lebih seringnya malahan ngajarinnya mesin gitu ya. Kalau sekarang kan udah mulai eranya berubah gitu ya. Kalau mengajar Bapak Ibu sih wah gampang sekali. Orang pinter kok semuanya pinter. Ini kan makhluk Allah gitu ya. Yang diajarin tuh sekali aja udah bisa gitu. Beda dengan ngajarin mesin. Wah, mesin sih harus bener-bener banyak gitu ya. Makanya yang tadi kayak ChatGPT itu butuh waktu 6 bulan untuk ngajarin mesinnya itu dari 1 miliar buku. Makanya hasilnya ChatGPT kan kayak sekarang ya. Tetap terus improve terus kayaknya hampir 1 triliun gitu ya untuk pengadaan itu, tapi hasilnya kayak ChatGPT, beda sama aplikasi kita, mahalnya aja, nggak ada gunanya kadang-kadang, gitu ya. Oke, silakan Bapak Ibu, silakan ada yang ditanyakan lagi nggak? Pengetahuan di luar itu nggak apa-apa, sok silakan. Mumpung dosennya saya. Ya, silakan. Ada lagi nggak? Atau kalau tidak ada, saya cukupkan nih, atau cukup? Gimana, PJ? Cukup? Ada kuliah lagi hari ini? Ada Pak dosen nanti jam Ah, 5 di Bali. oh ya, ya udah mungkin cukup aja ya, supaya ada waktu untuk istirahat. Jadi Pak dosen. Lanjut ke yang lain.
dan datanya nggak habis gitu ya. Terima kasih Pak dosen. Oke, nanti kalau misalkan bertanya silahkan di grup ya, jangan japri karena kelas itu adalah kelas, grup itu adalah kelas gitu ya. Kalau bertanyanya japri nanti nggak tahu gitu ya. Orang lain teman kita nggak tahu apa yang diobrolkan nantinya. Ibu-ibu nih belum ada yang bermunculan. Ada yang ditanyakan nggak, Bu? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, saya cukupkan sekian perkuliahan kita hari ini. Nanti informasi selanjutnya bisa melalui grup ya. Grup itu adalah kelas kita, jadi di sana kita bisa sharing. Kemudian untuk materinya nanti saya kirimkan via portal ya, via portal atau via grup juga. Saya ada materinya. Nanti saya kasihkan dulu PPT-nya supaya Bapak Ibu nggak ngeliatin PPT saya aja, tapi udah baca duluan gitu ya. Nanti biar bisa diskusinya lebih banyak gitu ya. Kemudian untuk perkuliahan kita besok-besoknya yang sinkronus itu bentuknya adalah apa ya? Bentuknya resume. Resume juga gampang kan, tinggal tulis judulnya, nanti itu jelaskan tentang itu. Udah jawabannya gampang itu. Asal judulnya aja. Ya intinya mah, tapi tetap dibaca ya Bapak Ibu ya. Itu. Semuanya bisa diselesaikan dengan AI. Nanti juga yang UAS kita juga sama, bisa diselesaikan dengan AI. Jadi mohon ikut UTS dan ikut UAS supaya dapat nilai, gitu ya. Terus kalau misalkan nggak ikut gimana Pak? Kalau nggak ikut, itu waktunya hanya 2 minggu Bapak Ibu, setelah nilainya keluar. Ya, setelah nilainya keluar, Bapak Ibu segera hubungi saya untuk mengikut susulnya. Tapi kalau lebih, apalagi lebih 1 semester, nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena nilai itu disetorkannya bukan ke kampus saja. Jadi pola nilai ya Bapak Ibu ini untuk secara keseluruhan, bukan mata kuliah saya aja. Nilai itu dosen itu setor ke kampus, kemudian kampusnya setor ke Forlab, sehingga nilainya nggak bisa berubah. Jadi kalau misalkan ada perubahan-perubahan nilai itu sebelum kampus setorkan ke Forlab gitu. Itu ya Bapak Ibu ya, paham ya? Supaya nanti kalau soalnya kemarin ada yang menghubungi saya, Pak, mata kuliah Bapak saya nilainya E. Kenapa E? Saya nggak ikutan. Kapan kuliahnya? Setahun yang lalu. Lah, setahun yang lalu mah nggak bisa, nilainya udah kemana gitu. Udah nggak bisa ditutup sama itunya ya. Sama Forlabnya udah ditutup. Jadi nggak bisa berubah nilainya. Kalaupun nilainya berubah, harus mengulang nantinya. Gitu. Di sini ada yang mengulang nggak kuliahnya? Tadi yang di grup, nggak tahu di grup mana tuh, yang ngambilnya nggak boleh lebih dari 24. Iya, kalau di kuliah itu 24, nggak boleh lebih. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya cukupkan sekian untuk perkuliahan kita hari ini. Terima kasih yang sudah hadir. Nanti ini tolong di print screen dikirim ke grup ya. Sampai ketemu lagi di waktu sinkronus yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Baik, Ya.